Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat servis dan sahabat youtuber dimana saja berada. Pada malam hari ini saya sengaja mengunggah video saya ya, yang mana pada saat ini saya sedang menjalankan tugas harian ya, demi untuk mencukupi keluarga ya, untuk kasih makan anak dan istri untuk kebutuhan sehari-hari. Berhubung karena tadi siang saya berangkat servis itu sudah habis Jumatan kita berangkat servis, tapi pulangnya agak kemalaman karena ada kendala hujan. Jadi saya masih punya tugas harian, ini tugas wajib yang diharuskan pagi dan sore itu harus dipetik ya, yaitu menderes atau menyadap air nira, jadi manjat pohon kelapa ini sampai malam begini aja masih saya panjat lur ya. Bukan karena apa ya namanya ya terpaksa juga tidak, tapi bukan karena saya gimana ya, pokoknya demi kewajiban mencukupi keluarga lah, bukan yang lain-lain. Nah itu untuk yang tadi siang itu belum dibikin gula ya, itu harus pagi dan sore itu harus dipetik lur. Kalau ini malam nggak saya petik, dipetiknya besok nggak jadi gula tapi jadi kayak dodol lur. Harganya jadi murah sekali, 1 kilo cuma dapat ya sekitar 12.000. Jadi makanya biar malam tetap saya harus semangat loh. Ini saya kebetulan masih ini untuk jatah 1 pohon, dan di atas sana saya masih ada 1 pohon lagi yang belum saya naikin. Ini itu saya membawa 3 pongkor untuk 1 pohonnya. Dan ini loh tuh untuk pohonnya itu, ini untuk ketinggian pohon, ini pohon kelapanya lur, apakah licin ini karena saya nunggu hujannya reda tapi masih gerimis-gerimis juga. Ini lur untuk ketinggian pohonnya itu sekitar 25 meter. Ini untuk satu anak tangganya ini yang saya lubangin. Ini kurang lebih untuk jarak ini ujung sama sininya sekitar 1 meter. Ini untuk anak tangganya sampai ke atas itu sekitar 25 anak tangga ya, berarti sekitar 25 meter bukan sentimeter, 25 meter ketinggian pohonnya lur. Saya bukan orang yang ambisius untuk mencari harta benda karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu bukan. Ini sih saya ada 2 pohon yang tadinya saya punya kewajiban, itu tadinya dari 20 pohon saya turunin menjadi 12 pohon, dan sekarang akhirnya saya turunin lagi menjadi 6 pohon. Kenapa saya turunin? Karena repot kalau lagi ngejobson ya. Bukannya kurang bersyukur. Untuk tadi siang saya setengah hari alhamdulillah dapat servisan 1 ya, alhamdulillah dapat 30.000. Tapi berhubung untuk makan hari esok 30.000 itu tidak cukup, dengan adanya biaya buat anak berangkat sekolah juga harus ada biaya. Terus kita buat beli beras karena berhubung beras sudah habis, beli beras dan sayur mayur dan lain-lainnya ya untuk hari besok untuk mencukupi makan anak dan istri, dan juga untuk kebutuhan yang lain ya. Jadi untuk 30.000 mungkin ya, karena rezeki yang Allah berikan itu cuma segitu ya, mudah-mudahan hari besok lebih dari itu. Dan saya bikin YouTube juga karena ya mungkin karena kebodohan saya bikin YouTube sudah 3 tahun belum menghasilkan uang ya, walaupun sudah dimonetisasi tapi belum bisa ditarik karena hasilnya masih kurang dari 2 juta ya. Harus ekstra bersabar karena ya begitulah YouTube-nya orang kecil, susah untuk berkembang karena kita sekarang mainnya yang real aja, yang berharap yang murni aja, yang dari orang-orang yang suka nge-like dan subscribe pada kita. Ini untuk hasil gula Jawa saya ini cuma deres 6 pohon. 6 pohon kita petik pagi dan sore ya. Ini kita tuang-tuangin, nanti kita saring supaya gulanya itu besoknya bersih dan higienis ya. Harus kita saring. Ini kita kumpulkan dulu menjadi 1. Untuk 6 pohon, untuk 1 hari 1 malam ya intinya. Kalau sore diiris kita kasih pongkor kayak gini, itu untuk semalam. Pagi-pagi harus kita petik, kita iris lagi. Itu untuk 6 pohon alhamdulillah kalau lagi banyak air niranya kita bisa menghasilkan sekitar 2 kilo. Untuk 6 pohon itu sekitar 2 kilo gula ya. Ya kalau lagi bagus mungkin bisa 2,5. Kalau kita jual di warung, kita jual dengan harga 18.000 sampai 19.000 tergantung bagus dan jeleknya gula. Begitu ya guys. Ini nanti kita saring guys. Ini untuk saringan juga sangat-sangatlah rapat guys. Tuh. Jadi biar higienis, biar gulanya nggak kotor. Ini kita masukkan ke sini, kita saring.
ya mesti pelan-pelan karena dia lama sekali untuk masuknya karena saringannya sangat halus ya. Nanti setelah itu kita masak, kita bikin gulanya besok ini kita masak nanti sampai mendidih doang ya, karena sudah malam, istri juga sudah tidur. Tapi karena ini kewajiban ya, daripada besok dimarahin istri nggak ada uang buat belanja atau kurang nambah-nambahin utang di warung ya, jadi mau tidak mau saya petik saja. Oke, ini mau saya lanjut lagi, nanti itu saya masaknya nanti saja setelah selesai. Ini mau saya panjat lagi, masih 2 pohon. Oke, dilanjut, terima kasih. Oh ya sahabat, ini untuk saya naiknya saya harus pakai baterai ya. Ini ada di kepala saya di sini tuh, kita pakai kerudung plastik ini untuk menghangatkan tubuh, dan ini pakai baterai nanti buat kalau kita iris ya. Dan ini pakai senjata di belakang itu ada sabit di belakang, kita gendong sabitnya. Nah ini nanti kita ambil di atas buat miris, kita harus bateraiin biar kelihatan. Nah, oke, saya tidak bisa memvideo sampai naik pohon karena sendirian ya, susah, nggak bisa, berdua pun nggak bisa karena yang lain belum tentu bisa naik pohon. Oke guys, lanjut. Sahabat YouTube, oke sahabat YouTube di mana saja berada, alhamdulillah ini sudah selesai ya. Ini masih banyak di saringan, belum bisa turun ya. Ternyata sudah hampir penuh, tapi belum penuh banget. Ini kita ayak-ayak dulu untuk air niranya ya, supaya turun semua. Dan nanti kotorannya kita buang, lalu kita cuci ya ayakannya buat besok lagi. Nah lama kita taruh dulu, kita sembari mau nyalakan apinya dulu ya. Kita masak dulu untuk air niranya. Itu yang belakang kita kasih ceret ya, kita kasih air buat nanti kita mandi biar enggak kedinginan, karena ini basah semua, basah kuyup ini, sampai celana juga basah semua, sampai baju-baju semuanya basah karena masih gerimis ya. Tadi sempat ada petir lagi ya, pas tinggal 1 pohon ada petir lagi, saya sempat agak buru-buru ya, tapi untungnya nggak kayak tadi sore. Makanya saya agak malaman juga karena ada hujan, ada petir. Jadi kalau ada petir saya nggak berani ya, takut naik pohon kelapa kalau ada petir, takut kesetrum dan juga bikin kaget. Oke guys, ternyata ini susah guys, video sambil nyalain api aja nggak bisa, nggak nyala guys karena kedinginan. Oke lanjut, mau saya nyalakan api dulu guys. Oh alhamdulillah guys, apinya sudah menyala bagus. Nih untuk air niranya itu ada mangkok masih di dalam, belum diambil gitu. Si proses kita masak sampai mendidih saja, besok pagi dilanjut lagi setelah diiris lagi untuk air niranya ya, dilanjut lagi kita masak sampai jadi gula ya. Oke, berhubung sudah jam 10 malam dan ini untuk air niranya ya atau badeknya sudah mendidih dan itu airnya juga sudah masak ya. Kita mau proses bersihin ini dulu. Ini kita cuci saringan dulu, lalu kita cuci ini untuk wadahnya ya, biar dicuci nanti kita tengkurapin biar kering buat persiapan mengganti untuk wadah yang ada di pohon ya buat besok hari. Oke guys, kita masuk dulu sini dulu ya guys. Untuk proses cuci itu wadahnya, lalu kita mandi karena airnya sudah matang. Oke guys, untuk proses pembuatan gula Jawa ini sudah mulai apa namanya, kalau orang Jawa bilang ini sudah mumbuk ya, sudah hampir matang. Prosesnya mungkin kurang lebih sekitar setengah jam lagi. Ini untuk proses memasaknya dari jam 8 sampai jam 12 lebih malah ini. Cuman agak telat, tadi jam 9 baru nyala ini apinya. Ini sampai jam ya hampir setengah 1 ini baru mau matang. Ini sekitar setengah jam lagi kita cetak jadi gula guys. Nanti pakai ini yang namanya cengkang bambu yang dipotong-potong, nanti ini setelah dicuci ditaruh di papan lalu kita cetak jadi gula guys. Prosesnya memang membutuhkan waktu yang sangat lama kalau dimulai dari nol ya, dari kita naik pohon kelapa, kita iris, kita ganti, lalu kita tuangin. Prosesnya memakan waktu cukup lama. Kalau dihitung untuk sebenarnya untuk harian penghasilan itu tidak mencukupi ya. Cuman yang namanya ya orang kampung, daripada nggak ada kerjaan lain ataupun ada kerjaan lain tapi ya kadang juga untuk hasil juga masih belum menentu, daripada kita hidup hanya terkantung-kantung ya alangkah baiknya kita hanya berusaha dan berusaha untuk mencukupi keluarga. Berapapun hasilnya harus kita syukuri dan kita jalani saja. Semuanya sudah diatur sama yang kuasa. Jadi kita tidak boleh apa namanya ya,
tidak boleh putus asa lah, apapun hasilnya dan berapapun hasilnya. Ya, ini nanti kalau dicetak ya kita bisa mendapatkan sekitar 2 kilo. Ini hasil dari pagi dan sore, berarti 1 hari 1 malam ini menghasilkan insya Allah ya sekitar 2 kilo. Jadi kita kalikan kalau kita jual ya harga kalau COD-an itu 20.000. Kalau kita jual di warung paling sekitar 18.000 sampai 19.000 tergantung bagus dan enggaknya gula. Kalau laku 18.000 ya alhamdulillah dikalikan 2 kilo. Kalau kita kumpulin, kita jualnya 10 hari sekalian kan alhamdulillah juga bisa menjadi banyak juga, bisa untuk bantu-bantu lah untuk menyambung hidup. Oke guys, masih dilanjut. Oke sobat, nah ini setelah sekitar setengah jam lebih malah ini berlalu, ini kelihatan gula ini sudah mulai matang ya. Orang Jawa bilang itu sudah tua katanya. Ini nanti kita gini-giniin ya. Kalau di sampingnya gini mengering berarti pertanda kalau gula ini sudah siap didinginkan dan dicetak. Gini-giniin ya. Nanti dikeruk pakai sotil atau solet. Prosesnya lumayan lama guys. Oke, bentar lagi kita turunkan ke sini. Lalu kita persiapkan ini sengkangnya ya ke papan nanti ya. Alhamdulillah ini sudah matang, sudah tua ya. Ini kalau kita pupuk-pupuk gini, kita aduk-aduk sudah tercium baunya, aroma khasnya gula Jawa ini sudah wangi-wangi gimana ya. Ini berarti sudah waktunya untuk diturunkan dan kita cetak ya. Kita tunggu, tapi tidak boleh sampai dingin karena kalau sampai dingin nanti cepat-cepatan nggak bisa dicetak. Oke, kita turunkan ke sini dulu. Oke, ini sudah tak turunin dari tungku dari pawon. Nah, ini masih proses diaduk-aduk dulu dan sempat mengental lah sembari kita gini-giniin, sembari nunggu agak dingin dikit ya. Nanti kita tata itu untuk bambu, potongan bambunya atau sangkaknya biar kerudat ya. Kita persiapkan ininya dulu, persiapkan papan, kita persiapkan untuk ini sangkaknya ya. Kita suci dulu, lalu kita tata di sini guys. Tuh, kalau yang ini harusnya jangan miring-miring gini guys, nanti kalau yang miring-miring gulanya pada lari. Tuh, dia agak miring-miring, nggak rata motongnya. Ini nggak boleh sampai terlalu dingin ya guys. Kalau terlalu dingin nanti nggak udah nyetaknya ya, soalnya harus masih agak-agak encer. Harus kita masukkan ke sini mangkok guys. Tuh, tadi sudah, ini yang pinggiran sudah kita keruk pakai sotil ya. Tuh, dia sudah mulai agak mengental ini. Tuh kelihatan. Nah, ini tinggal proses kita masukin ke sini nih. Ini pakai batok ya, dikit-dikit masukin 2 tangan, nanti kita tuang-tuangin dikit-dikit. Kita lanjut dulu ya guys. Kan nitis man. Aduh, nggak boleh meleng guys. Jadi ada belepotan. hati-hati mas. Ini proses membuat gendis. Sekar gendis. Dikit-dikit, disulit-sulit. Sekar gendis kopi sampean. Kopi kok. Ini sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah bikin gula. Ini baru ini, karena istri lagi nggak di rumah, ini baru lagi proses. Mau jadi atau enggaknya nggak tahu lah. Awas jangan dipegang, panasnya orang umum. Jangan belepotan man. Iya sih, sebenarnya tidak, tapi ya. Coba dulu. Ya antara yang dibacan keburu garing kalau nunggu. Kalau ini yang melu gitu. Ya mudah-mudahan oke lah. Ini kan saya tadi belum terlalu kering, belum terlalu dingin, aku nggak proses soalnya takut nggak keburu biasanya. Terlalu dingin ya, kental. Ya, ini badan dulu ya. Orang beres kita. Tangannya capek guys. Ini dapurnya belum ada pagernya guys, ini masih belak-belakan. Namanya dapur bolong. Ini indernya masih di dapur bolong, nggak ada pager. Katanya malas bikin pager. Nah guys, tuh sudah bersih ya, prosesnya sudah masuk ke cetakan semua. Ini tinggal menunggu kering ya. Ini karena saya juga masih belajar, ini sudah berpuluh-puluh tahun sudah nggak pernah nyetak gula Jawa ya. Ini baru pertama kali saya belajar lagi. Ini tinggal menunggu, bukan menunggu kering ya, menunggu dingin sebenarnya. Nanti kalau udah dingin ini di tengah-tengahnya sini, kalau gula yang bagus di sini nanti agak kempot-kempot, agak bolong ke dalam gitu. Ini untuk semuanya. Nah nanti kita angkat-angkatin cetakannya, kita dinginin sampai dingin, kita taruh di wajan lagi supaya betul-betul dingin dan keras. Setelah keras ya, nanti baru kita masukin ke plastik ya. Berarti udah siap saji. Begitu kira-kira ya untuk proses pembuatan gula Jawa dari nol ini. Ini betul-betul belajar, saya belajar dari nol lagi cara proses membuat gula Jawa. Ternyata emang tidak gampang ya kalau dimulai proses dari nolnya ini, sangat membutuhkan waktu yang lama dan banyak
pengorbanan. Sebenarnya pekerjaan nderes atau nyadap pohon kelapa ini sebuah kerjaan yang banyak sekali tantangannya. Apalagi kalau saya kadang-kadang servis pulangnya kemalaman, kalau nggak diambil malamnya, besoknya diambil sudah apa sih namanya ya, air niranya itu sudah berbusa, sudah bau, jadi nantinya rasanya kayak sake atau kayak apa itu ya, udah kayak arak ya, takutnya memabukkan. Dan kalau dicetak nggak bisa jadi gula Jawa, nanti jadinya kayak dodol. Oke guys, kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Nanti ini kalau yang udah, nah ini masih agak ini, tapi kita coba angkat coba. Nah tuh guys, dia sudah mulai tuh. Cuman masih menunggu proses kering dulu ya, bukan kering kok, lupa, proses dingin dulu supaya dia betul-betul membentuk jadi gula Jawa. Nah ini sobat, setelah diangkatin untuk sengkangnya atau cetakannya ya, kita ambilin lagi satu persatu, kita taruh di wajan lagi. Ini proses untuk pendinginan dan pengeringan nanti biar gulanya bagus ya, maksudnya bagus betul-betul apa sih ya, betul-betul jadi keras ya di sini nanti kan, asat lah cara orang Jawa nih, asat ini. Ini lur, prosesnya begini lur, nggak usah lur susah kan satu lur. Udah asat ini gulanya, tinggal dimasukin plastik, nanti dimasukin sini. Tapi ini sekedar untuk pembuktian dan sekedar untuk membedakan ya, sebenarnya sih sama-sama manis ya, cuman agak bedanya gini lur. Nah ini untuk gula buatan saya ya, dari nol sampai selesai ini full saya semua yang bikin. Ini hasilnya ya kayak gini lur, jadi agak-agak sawo matang, sama tuh kayak kulit saya ya. Nah ini bedanya yang istri saya yang bikin lur. Nih tuh, istri saya yang bikin ini benar-benar mulus dan cantik lur. Ini untuk tampilannya gulanya ini yang sudah kering, yang udah keras bener ya. Ini benar-benar cantik banget ya gulanya ya, benar-benar gula pokoknya super lah, super resik tur anti laler tuh ya. Benar-benar gulanya bagus banget, cantik banget ini. Jadi ada spesial harganya ini ya tuh. Tapi kenapa bagian saya sendiri yang bikin kok beda begini lur ya, jadi jangan disalahkan yang bikin. Kemungkinan ini dari air niranya ya lur ya, dari badeknya, ini dari badeknya yang belasur deresnya ya. Kemarin saya deres jam 11 siang ya, untuk sore malah tadi malam saya deres itu jam 10 malam. Jadi ya gulanya mungkin agak lorek ya boleh dibilang, tapi ya untuk rasa sama-sama manis. Dan ini juga ya kering lah, bagus juga untuk dijual ya, lumayan laku lah, karena ini gulanya resik tur anti laler, tidak di apa namanya, disaringnya juga itu udah double saringan. Ini saringan yang kasar, itu saringan yang halus, jadi kotoran tidak masuk ya, jadi hasilnya mulus, resik tur anti laler dan tidak pakai pengawet. Karena nggak usah dipengawet, nggak usah kasih pengawet juga. Gula Jawa itu kalau yang bagus sudah pasti awet, setengah tahun aja masih enak, rasanya masih tetap gula, nggak mungkin rasa coklat. Oke ya sahabat, kurang lebihnya seperti itu tutorial bikin gula Jawa dari nol sampai selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.